Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan tugas akhir PKG PJOK kelas 8 Kabupaten Indramayu. Dalam tugas akhir ini saya akan melaksanakan praktek baik kepada rekan-rekan semua. Dan praktek baik ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang saya pelajari dalam kegiatan PKG PJOK kelas 8 Kabupaten Indramayu selama kurun waktu hampir 3 bulan. Sebelum saya lanjut kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, kalau saya bilang untuk memberikan semangat kepada kita semua, kalau saya bilang PKG PJOK jaya jaya jaya. Ya, kita coba PKG PJOK jaya jaya jaya. Terima kasih. Kebetulan Pak Jayanya hadir ya. Ya, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan 3 bulan kemarin, kita sudah melaksanakan agenda tatap muka selama 7 hari yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Indramayu, dan guru-guru PKG PJOK berkumpul semua di sana dan melaksanakan luring, termasuk ombel nilai. Ya, PJOK di sana, saya, Pak Didi dan Pak Gali yang di sana. Dan 3 bulan ini saya beserta rekan-rekan mempelajari 3 materi intinya. Yang pertama di modul pertama itu tentang paradigma perubahan diri dari kelas dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, modul kedua tentang keterampilan pedagogi. Ya, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian modul 3, menggerakkan komunitas belajar. Nah, untuk sekarang saya mencoba dalam praktek baik ini bagaimana kita refleksi yang saya alami dalam proses pembelajaran pada kegiatan PKG Indramayu, PJOK Kabupaten Indramayu kelas 8, yang modul pertama yaitu tentang refleksi. Ini refleksi untuk perubahan paradigma pada guru PJOK. Next. Ya, jadi kemarin pada tanggal 11 September 2024 itu telah dibuka dalam penyampaian juknis PKG PJOK. Kita belajar di LMS secara online yang ada di PMM di Merdeka Belajar. Nah, pada modul 1.1 ini saya belajar tentang bagaimana refleksi tentang framework atau model-model refleksi pada tanggal 13 September 2024. Kami belajar melalui LMS secara tatap muka dan sinkronisasi ini. Kemudian didampingi fasilitator sehingga mendapatkan pemahaman tentang pentingnya seorang guru PJOK selalu menuliskan refleksi untuk pembelajaran yang lebih baik. Next. Nah, perasaan saya mempelajari modul 1.1 ini ya tentu sangat bahagia. Sebetulnya kita Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan proses pembelajaran, tapi kadang kita tidak tahu apa namanya ilmu yang sudah kita pelajari. Seperti yang tadi misalnya framework gitu. Padahal sudah kita pelajari gitu. Tetapi istilah-istilahnya itu kadang kita lupa gitu dalam melaksanakan proses pembelajaran pada peserta didik. Rekan-rekan Bapak Ibu guru yang hebat, ya, jadi PKG PJOK Kabupaten Indramayu ini dengan kegiatan PKG ini diharapkan guru-guru PJOK mampu memberikan
memberikan suatu perubahan paradigma terhadap peserta didik. Jangan berpikiran bahwa misalnya guru PJOK itu begitu mengikuti atau melaksanakan proses pembelajaran, anak-anak kita cukup hanya misalnya dikasih bola, kemudian gurunya sudah tinggal santai, bisa ngopi misalnya kan, duduk di belakang layar. Nah itu kadang-kadang kan paradigma yang zaman dulu gitu. Paradigma sekarang bagaimana kita berpihak kepada peserta didik, artinya bagaimana peserta didik itu mendapatkan proses pengenalan tentang aspek sikap, kognitif maupun tentang psikomotor. Dan tentunya peserta didik melakukan pembelajaran itu dengan senang hati, dengan happy, dengan enjoy, tidak ada beban. Next. Nah, ini salah satu ahli, Graham Gibbs, mengatakan bahwa seorang itu belajar berdasarkan pengalaman pada dirinya sendiri. Tentu ini sangat berhubungan dengan siklus pembelajaran kita sebagai guru. Pada saat kita mengalami peristiwa, kita dapat memahami makna dari setiap peristiwa. Dalam tahapan ini kita akan membuka diri kita terhadap suatu perubahan atau ide yang baru yang muncul. Nah, ini model refleksi dalam nilai melalui ini mendapatkan wawasan baru. Jadi saya masih dalam menulis refleksi dalam arti ini baru menerapkan proses pembelajaran. Jadi dulu kadang-kadang kita jarang merefleksikan setelah proses pembelajaran. Tapi dengan adanya kegiatan PKG ini membuka suatu paradigma baru bahwa setelah proses pembelajaran kita harus memberikan refleksi pada proses pembelajaran yang telah kita laksanakan dengan peserta didik. Next. Dalam tahap ini kita sebagai seorang guru diarahkan untuk selalu berusaha menganalisis proses yang dapat membantu siswa menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang sedang mereka hadapi. Nah, ini tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ini bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Next. Nah, dalam modul 1.1 ini saya mempelajari bagaimana refleksi tentang perubahan paradigma yang terjadi dalam proses pembelajaran PJOK yang dialami oleh guru PJOK menggunakan tahapan refleksi framework Wharton dan Gibbs, ya kan? Nah, tahapan refleksi model Gibbs ini bermanfaat buat kita belajar dari pengalaman tersebut, yaitu pengalaman pribadi. Nah, sementara ini kadang-kadang saya dulu sebelum kegiatan PKG ini itu kadang-kadang pengalamannya dari guru-guru saya dulu, guru BSU. Ya tadi gitu, kadang-kadang para guru yang dulu itu kita ke anak-anak cukup dikasih bola, kemudian anak-anak bermain, apa dikasih bola sepak gitu, apa futsal atau bola voli gitu. Tapi dengan adanya PKG ini dalam modul 1 paradigma bagaimana kegiatan ini berubah paradigma PJOK dan tadi melalui refleksi tidak seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi paradigmanya harus dirubah gitu. Sekarang bagaimana caranya kita memberikan suatu pelayanan yang optimal kepada peserta didik sehingga peserta didik itu mampu melaksanakan materi-materi yang disampaikan dalam modul ajar, yang sudah kita rencanakan. Sehingga tadi gitu, tujuan 3 indikator itu aspek sikap, kemudian kognitifnya dan psikomotornya tercapai, sehingga anak itu tidak statis, sehingga anak itu begitu praktek pembelajaran PJOK gitu, kecabangan, apakah itu bola voli, permainan bola voli atau apa, sehingga anak-anak itu mampu mengembangkan gerak dasarnya. Next.
suatu pelayanan yang optimal kepada siswa sesuai dengan kebutuhan dan potensinya, sehingga diharapkan dengan adanya tadi pendampingan atau coaching atau pembinaan kepada peserta didik kita mampu memberikan suatu penilaian sehingga anak ini kita arahkan kepada nanti pengembangan bakat dan minatnya. Karena mungkin saja Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini ada yang senang misalnya dalam satu kelas itu taruhlah 36. Mungkin ada yang senang dengan bola voli, tapi ada juga yang tidak senang dengan bola voli. Ada yang senang dengan atletik. Jadi kita sebagai guru juga harus tahu caranya bagaimana memberikan suatu pelayanan, suatu strategi pembelajaran kepada peserta sehingga peserta didik itu tidak membosankan. Kadang-kadang anak-anak kita pasti kalau bisa senang dengan bola voli gitu kan, pasti senang gitu. Tapi kan yang tidak senang dengan bola voli pasti diam gitu. Mereka tidak bergerak. Ini bagaimana caranya? Ya, apakah kita memberikan suatu ice breaking gitu kan? Apakah kita memberikan suatu game gitu? Itu kembali lagi kepada kita. Kemudian sehingga kegiatan persekolahnya dapat berjalan dengan sesuai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Jadi kita tetap dalam suatu proses pembelajaran pusatnya adalah anak-anak kita, siswa kita, peserta didik kita. Karena apa? Pada intinya bagaimana pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ini mampu memberikan suatu pembelajaran sepanjang hayat kepada peserta didik, kepada anak-anak kita. Kalau untuk target pengembangan dan bakat minat prestasi Bapak Ibu itu bonus. Next. Ya, itu akhir dari penjelasan saya tentang modul 1, bagaimana kita melakukan perubahan paradigma pada guru PJOK selama ini. Apakah ada perubahan yang tadi setelah adanya dengan PKB ini atau tidak? Pasti ada perubahan. Setelah adanya PKB ini pasti ada perubahan. Bagaimana kita tadi sebagai guru harus lebih melayani secara optimal dan berpihak kepada peserta didik. Ya, rekan-rekan Bapak Ibu, untuk materi yang saya sampaikan untuk modul 1 selesai. Apakah ada hal-hal yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan konsentrasi praktek baik ini? Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika misalnya kita sebagai guru mengetahui ya Mas, sebagai guru PJOK, anak ini punya minat di bidang ini, misalnya voli. Nah, bagaimana tindak lanjutnya setelah diketahui seperti itu? Iya Bu, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih buat Bu Ida. Ya, jadi dalam suatu proses pembelajaran pasti kan nanti kan ada evaluasi gitu di akhir kegiatan pembelajaran itu, ada assessment. Kita harus mengerti, memahami dan bisa menggali potensi yang ada pada peserta didik kita, pada anak-anak kita. Kegiatan kecabangannya misalnya bola voli Bu, kan ada misalnya materi bola voli. Pasti anak-anak yang sedang dengan voli dengan sendirinya dia itu pasti meminta kepada kita untuk melakukan kegiatan bola voli, apakah dalam bentuk game, apakah dalam bentuk misalnya teknik dasar. Pasti mereka tuh senang gitu dengan kegiatan bola voli. Beda misalnya dengan anak-anak misalnya yang tidak senang dengan bola voli. Pasti ini statis gitu anak-anaknya, diem
atau melaksanakan game permainan dalam permainan bola voli itu. Nah, jadi seperti itu Bu. Tapi kita tidak boleh menjustis yang tidak senang dengan bola voli. Gitu. Nah, kita gali juga potensi anak-anak yang tidak senang dengan bola voli. Apakah kita dengan nanti pendekatan secara personal, pendekatan persuasif. Gitu. Nah, nanti tindak lanjutnya biasanya kita pengembangan bakat minat di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Gitu. Ya, Pak. Ya, Terima kasih. terima kasih. Cukup ya? Tidak ada lagi cukup? Cukup. Ya, nanti kita lanjut ke Modul 2. tentang RTL Bu. RTL yang saya buat. Yang tadi sebetulnya ini sudah sering kita alami di sekolah kita di SMK Negeri 1 ya. RTL turnamen bola voli. Itu aja kan? Ya ini. Ya. Ya, ini sebetulnya RTL ini kalau di tingkat sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan Bapak Ibu, saya membuat RTL ini dalam berbentuk SEM. Apa itu SEM? Gitu kan? SEM itu Sport Education Model. Sebetulnya yang kemarin pada saat sekolah kita ulang tahun, gitu kan, Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan gitu, poldas, gitu kan, poli dengan das atau dengan kepala. Gitu. Nah ini juga yang saya lakukan. Nah tapi ini yang saya lakukan bagaimana anak-anak kita melaksanakan permainan bola voli yang sebenarnya dan mengadakan sport education model dengan mengadakan turnamen. Nah, sebetulnya dulu kita sering melaksanakan turnamen tingkat SMP MTS untuk mencari bibit-bibit atau bakat-bakat untuk kegiatan ekskul orkes bola voli Bapak Ibu sekalian. Ya ini RTL-nya, PBJL-nya Bapak Ibu sekalian. Ini PBJL-nya turnamen volleyball champion Nilai Cup yang disusun oleh saya sendiri dan Suhardi PD. Next. Ini latar belakangnya, olahraga merupakan bagian integral dari pendidikan, ya kan? Nah, bola voli adalah salah satu produk ekstrakurikuler olahraga prestasi yang ada di SMK Negeri 1 Lea, khususnya tim putra yang sudah sering melalang buana nih, ya kan, ke luar kabupaten kota, ya kan, itu hasil daripada kita mengadakan PJBR turnamen bola voli ini. Jadi latar belakangnya tadi gitu ya kan, bola voli itu merupakan suatu cabang olahraga yang memang yang masyarakat di Indonesia gitu. Oleh karena itu alhamdulillah gitu SMK Negeri 1 Lea ini merupakan suatu pengembangan dan bakat minat peserta didik atau siswa-siswi kita yang sudah bisa mendapatkan suatu prestasi. Next. Tujuan kegiatan bagaimana meningkatkan keterampilan permainan bola voli pada siswa, meningkatkan minat siswa terhadap olahraga bola voli, memperkenalkan konsep turnamen dan kompetisi yang sehat. Jadi anak-anak kita juga bukan hanya mampu bermain bola voli, tapi mereka juga bagaimana menjalankan manajemen secara administrasi yang ada dalam bola voli. Bagaimana mereka juga bisa menjadi resmen, bisa menjadi juri, bisa menjadi
penulis scoring table atau scoring sheet gitu. Karena dalam bola voli bukan hanya bermain, tapi secara administrasi juga ada tugas-tugas yang lain seperti misalnya wasit. Wasit juga ada dua, ada wasit satu, wasit dua, linesman, ada ball voice juga. Jadi mereka bagaimana menjalankan job desknya sesuai dengan masing-masing tugasnya yang ada dalam permainan bola voli. Next, ini capaian. Ya, capaian mampu meningkatkan keterampilan teknik dasar bola voli, ya, servis, passing, smash, meningkatkan antusiasme siswa terhadap olahraga bola voli. Ya, tadi saya katakan ini olahraga yang memasyarakat di Indonesia dengan penduduk yang luar biasa, hampir 280 juta, dan kita juga punya desain besar olahraga nasional menuju Indonesia Emas 2045. Jadi harus kita terus gali dari dunia pendidikan, ya, apalagi yang sebetulnya di tingkat dasar, ya, tingkat dasar kemudian naik ke jenjang SMA SMK. Kemudian pastinya bekerja sama dan berkolaborasi tidak hanya di lapangan, tapi dalam kegiatan sosial lainnya. Kemudian pasti juga meningkatnya kebugaran fisik, kemudian mendorong siswa untuk melakukan refleksi setelah kegiatan, baik mengenai pengalamannya dalam program maupun dalam pengembangan diri di dalam olahraga. Jadi bola voli pada intinya mengajarkan kepada anak-anak kita itu secara karakter gitu, bagaimana mereka bekerja sama, mampu mengembangkan teamworknya gitu kan. Kemudian juga mereka belajar juga bagaimana jadi leader, bagaimana jadi anggota gitu. Kemudian mereka juga menunjukkan sportivitasnya. Ini nilai-nilai yang di luar kegiatan olahraganya. Jadi ada nilai-nilai positif pengembangan karakternya juga dalam kecabangan permainan bola voli. Next, ini langkah-langkah aksi. Jadi kalau kita melaksanakan turnamen, bentuk panitianya yang terdiri dari guru PJOK, siswa atau guru-guru yang lain yang mengorganisir kegiatan. Tentukan tanggal waktu pelaksanaan turnamen, buat dan sebar pengumuman, ya, persiapkan acara pembukaan, termasuk sambutan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, sosialisasikan aturan dan tata tertibnya kepada peserta turnamen, laksanakan pertandingan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, menggunakan sistem eliminasi atau round robin. Jadi skema pertandingannya menggunakan sistem eliminasi atau round robin. Dari biasanya kan 4, 8 gitu, 4, 8, 16, 32, 46. Segera pertandingan final untuk menentukan juara dunia, adakan sesi evaluasi atau refleksi pelaksanaan turnamen, buat laporan kegiatan, dan terakhir kumpulkan foto dan video selama acara untuk publikasi atau di media sosial sekolah. Next, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program bola voli champion Milia Cup dengan melibatkan seluruh siswa kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, ini juga sebetulnya turnamen sudah sering kita laksanakan dalam kegiatan olahraga kepala sekolah. Ya, yang lain kepala sekolah, guru, pembel, MPBJK, stafnya wali murid, siswa sekolah, komunitas sekolah, dinas pendidikan, juga pelaksanaan program. Nah, ini. Jadi kemarin juga Bapak Ibu sudah melaksanakan pada saat sekolah kita ulang tahun ya, kemarin namanya PODAS, itu salah satu juga dalam SEM, gitu, Sport Education Model. Next, nah ini aset yang digunakan, tentunya kapasitas yang dimiliki sekolah. Ya, alhamdulillah memang sekolah kita ya cukup representatif gitu, untuk pengembangan cabang olahraga walaupun memang masih outdoor, belum ada indoor.
Mudah-mudahan kita bisa next ke depan. Amin. Kemudian fasilitas dan peralatan ini ada lapangan bola voli, net, bola voli, kemudian yang lainnya seperti scoring table, kemudian bendera, kamera dan sebagainya. Kemudian sumber daya membangun fasilitas sekolah bekerjasama dengan sponsor, menggunakan tenaga siswa dalam OSIS ataupun yang tergabung dalam komunitas ekstrakurikuler olahraga prestasi bola voli. Next. Rencana evaluasi turnamen bola voli. Bentuk evaluasi objektif acara kualitas data kekuasaan kita, pengumpulan data, personal masukan dan data seperti umpan balik, sponsor. Kemudian tindak lanjut, monitor perbaikan dan evaluasi biologis. Next. Tantangan dan solusi. Kurangnya partisipasi jika tidak cukup banyak tim yang mendaftar, kualitas dan jumlah pertandingan dapat terganggu. Solusinya undangan atau perencanaan harus matang, ya kan? Undangan sekolah bola voli. Tapi alhamdulillah selama saya dan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang tergabung dalam tempat baik itu dari kesiswaan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan, ya kan, 4-5 tahun ya kembali ya. Kemarin setelah COVID kita baru kemarin 1 kali, itu pun acara tumpukan. Tapi alhamdulillah antusias pendaftar itu sangat membludak, Ini itu yang saya alami. Tapi kalau misalnya memang kurang partisipasi ya tadi solusinya. Kemudian masalah logistik juga, ya kan? Kemudian koordinasi dengan pihak terkait, misalnya dengan desa atau dengan pihak keamanan. Kemudian cuaca juga, nah, karena kita outdoor, kita biasanya harus tahu situasi dan kondisi cuaca. Jadi pelaksanaannya kalau bisa jangan sampai di musim penghujan, harus di musim kemarau, gitu. Karena kita belum punya indoor. Gor juga kita kan jauh di kota gitu. Ya. Kemudian ada kekurangan tadi gitu kan. Konflik atau masalah keluarga peserta, pelatih atau kamu dan ini juga sering terjadi kadang-kadang protes-protes. Tapi kalau kita mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan yang sudah disepakati dalam technical meeting, biasanya insya Allah tidak ada masalah. Masalah ada tapi memperkecil masalah-masalah konflik yang terjadi biasanya di peserta, pelatih atau panitia. Solusinya ya tadi aturan dan kebijakannya harus jelas dan panitia harus tegas sesuai dengan regulasi yang sudah disampaikan sebelum pertandingan dilaksanakan. Next. Penutup, apakah tujuan utama turnamen meningkatkan partisipasi, membangun persahabatan, atau memberikan pengalaman? Kompetisi telah dicapai, jumlah tim yang kurang. Dan tadi sudah saya sampaikan, alhamdulillah selama saya di SMA 1 Lelea dengan teman-teman, antusiasme anak-anak didik kita dalam permainan bola voli, pesertanya yang mengikuti turnamen ini baik dari tingkat SMP, MTS, SMA selalu membludak, lalu lebih dari apa yang kita targetkan. Next. Ini umpan balik juga, pertandingan yang sangat kacau dan membayar dengan next. Terima kasih sekalian sudah hadir di kegiatan praktek baik saya sebagai guru PJK SMK Negeri 1 Lelea. Mudah-mudahan ke depannya saya lebih semangat lagi dan adanya hasil daripada kegiatan peningkatan kompetensi pada guru-guru PJK yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan mudah-mudahan juga komunitas belajar Ornilea bisa lebih optimal lagi, lebih terus bergerak lagi
sehingga mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan pengembangan bakat dan minat kepada siswa-siswa kita atau anak-anak kita. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ayo Putri, gerak.